Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa mursalin asyhadu an la وبكل ولي وليا وشرف العرض المدعو بها وشهد بشرف هذا الدنيا وشهد بشهد وأصوله معه أئمة وجميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وصحبه ورسوله وأخباره الله يعيد بجانب الجنة ويعيد علينا بالعقاب والأسرار والأموال والمعروف ونفحات الدين والدنيا والآخرة أشياء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلمه وعد علينا ببركاته وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqad nazzala dan sungguh menurunkan siapa Allah bil bina'i dengan mabni lil fa'ili kepada fa'il wal maf'uli dan maf'ul. Kalau fa'il nazzala, kalau maf'ul muzzil. Atau dalam istilah lain mabni ma'lum dan mabni majhul. Allah menurunkan alaikum atas kalian fil kitabi di dalam Alkitab Al-Qur'ani yakni Al-Qur'an. Fi
Fi suratil An'am, di dalam surah Al-An'am. Menurunkan an sesungguhnya kelakuan. Mukhaffafatun itu an yang ditakhfif. Mukhaffafatun itu an yang ditakhfif. Wasmuha adapun isimnya an itu mahdhufun dibuang. Ai annahu yani sesungguhnya kelakuan itu idza sami'tum. Idza sami'tum jika mendengar siapa kalian ayatillahi terhadap beberapa ayatnya Allah. Terhadap beberapa ayat Allah Al-Qur'an yani Al-Qur'an yukfaru biha. Yukfaru maka dikufuri atau diingkari apa biha dengan ayatillah. Diingkari apa biha dengan ayatillah wa yustahza'u dan ditertawakan. Wa yustahza'u dan ditertawakan apa biha dengan ayatillah. Fala taqudu maka jangan duduk siapa kalian. Fala taqudu maka jangan duduk siapa kalian ma'ahum bersama mereka. Mereka yang menertawai. Jadi ketika ada ayat-ayat Allah disampaikan, maka jangan menertawai atau mengingkari. Nah, itulah ciri-ciri orang yang kafir. Mereka itu siapa? Ayil kafirina, yakni orang-orang kafir. Wal mustahziina dan orang-orang yang menertawakan. Hatta yaqubu sehingga masuk. Hatta yaqubu sehingga masuk siapa mereka? Mereka itu al-kafirin dan mustahziin fi hadisi ghairihi. Di dalam cerita fi hadisi ghairihi di dalam cerita selain Al-Quran. Maksudnya selain menertawakan Al-Quran. Jadi orang kafir, orang munafik itu bukan hanya Al-Quran yang mereka rendahkan, bahkan ya kitab-kitab nabi-nabi terdahulu pun mereka juga menertawakan atau mengingkari. Innakum sesungguhnya kalian itu idan ketika ini taqudu duduk. Dan ketika ini taqudu in qa'antum yakni apabila duduk siapa kalian ma'ahum bersama mereka kafirin, bersama mereka orang-orang kafir yang menertawakan tadi. Sesungguhnya kalian kalau duduk itu mithluhum sepadannya kafirin fil itsmi di dalam dosanya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Innallaha sesungguhnya Allah itu jami'ul munafiqina, dan yang mengumpulkan orang-orang munafik, dan yang mengumpulkan orang munafik wal kafirina dan orang-orang kafir di jahannam di neraka jahannam jami'an halnya semuanya. Jami'an halnya semuanya. Kama jadama'u seperti halnya berkumpul siapa munafiqin wal kafirin di dunia alal kufri atas kekufuran wal istihza'i dan menertawakan Al-Quran. Alladzina yaitu orang-orang
Alladzina yaitu orang-orang, badalun itu menjadi badal. Berarti rupanya orang-orang, badalun itu menjadi badal. Minalladzina dari lafaz alladzina qablahu yang sebelumnya. Sebelumnya ini alladzina. Yang sebelumnya kan ada alladzina ya. Mana yang kemarin itu? Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru gitu ya. Kemudian alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Rupanya alladzina orang-orang yatarabbasu yang menunggu. Siapa alladzina yantaziruna, yakni menunggu. Siapa alladzina bikum dengan kalian. Menunggu ad-dawafira terhadap datangnya bencana. Jadi mereka itu mengharapkan bencana dengan kalian. Kalian itu orang-orang mukmin. Baik karena maka apabila ada itu lakum bagi kalian. Karena maka apabila ada itu lakum bagi kalian apa fathun, kemenangan menguasai sebuah wilayah. Dufrun yakni mendapatkan kemenangan, wa ghanimatun dan mendapat jarahan perang. Kalau kalian mendapatkan itu minallahi dari Allah, qalu maka berkata siapa alladzina lakum kepada kalian, alam nakum ma'akum, alam nakun apakah tidak ada siapa kami itu ma'akum bersama kalian, ini di dalam agama wa jihadidah berjihad. Fa'adu maka berilah terhadap kami minal ghanimati dari ghanimah. Nah inilah orang munafik ya. Jika dalam keadaan senang elok-elok, jika dalam keadaan menang pengen dapat bagian juga kemenangan. Padahal ya orang munafik ya, ya lebih yang ikut kita tapi hatinya ingkar. Wa in kana dan apabila ada itu lil kafirina bagi orang-orang kafir apa nasibun bagian minam bukti dari mendapat kemenangan alaikum atas kalian. Qalu maka berkata siapa alladzina orang munafik berkata lahum kepada kafirin, alam nastahwiz alaikum, alam nastahwiz apakah tidak alam nastahwiz apakah tidak ikut siapa kami. Nastauli yakni memberi perintah siapa kami. Nastauli memberi perintah siapa kami alaikum atas kalian. Kami kan juga bagian dari kalian maksudnya. Wa naqdir dan tidak mampu siapa kami. Tidak mampu siapa kami ala akhdikum atas ala akhdikum atas menangkap kalian wa qatlikum dan membunuh kalian. Fa'abqi maka tetapkanlah terhadap kami alaikum atas kalian, maksudnya bebaskanlah kami dari kalian. Ini ketika orang kafir menang, orang munafik mulai dia cak
bergabung dengan mereka atau mendukung mereka. Wa alam namna'kum ay wa alam namna'kum. Dan apakah tidak mencegah siapa kamikum terhadap kalian minat mu'minina dari orang-orang mukmin ayat baru terhadap mendapatkan kemenangan siapa mukminin bikum dengan kalian. Kita kedilihim dengan merendahkan mukminin wa murasalatihim dan mengutus kalian diakhbarihim dengan beberapa beritanya mukminin. Karena maka itu bagi kami alaikum atas kalian al-minnatu adapun kenikmatan. Al-minnatu adapun memberi kenikmatan, memberi anugerah. Maksudnya orang munafik itu ya seperti ini. Ketika orang mukmin menang, dia pura-pura bergabung dengan orang mukmin. Bukan bagian dari kamu. Begitu juga ketika orang kafir menang, mereka seolah-olah punya jasa karena sudah memberitakan tentang kelemahan orang mukmin. Jadi mengaku punya jasa atas kemenangan itu, yang ingin mendapatkan bagian juga. Allah berfirman, berkata siapa Allah Ta'ala, Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Allah maka adapun Allah itu yahkumu menghukumi siapa Allah, menetapkan siapa Allah, bainakum di antara kalian, wa bainahum dan di antaranya munafikin. Yawmal qiyamah pada hari kiamat. Ayyudkhilakumul jannata, ayyudkhila dengan memasukkan siapa Allah kum terhadap kalian al-jannata terhadap surga. Wa yudkhilu dan memasukkan siapa Allah kum terhadap kafirin atau terhadap munafikin atau apa tadi alladzina memasukkan terhadap alladzina an-nar terhadap neraka. Tunggu saja nanti keputusan Allah ketika hari kiamat akhirat, yaitu surga bagi orang mukmin, neraka bagi orang munafik dan orang kafir. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wala yaj'ala dan tidak akan menjadikan siapa Allah kafirina untuk orang-orang kafir, alal mu'minina atas mengalahkan orang mukmin, tidak menjadikan sabila, tidak menjadikan sabila terhadap jalan tariqat yakni jalan bil istisali dengan menghabiskan. Maksudnya sama sekali orang kafir tidak bisa menguasai sepenuhnya orang mukmin. Kalau unggul boleh, tapi kalau menaklukkan sama sekali tidak bisa. Innal munafiqina yakhadi'una. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yakhadi'una, menipu siapa munafikin Allah terhadap Allah. Orang munafik itu membuat tipu daya, membuat strategi seolah-olah Allah tidak tahu atau tidak membalas. Bi'idharihim dengan menampakkannya munafikin, khilafama terhadap berbedanya sesuatu,
La fama terhadap berbedanya sesuatu abtonu yang menyamarkan, yang merahasiakan siapa munafikin terhadap minal kufri dari kekafiran. Orang munafik itu kekafirannya disamarkan, ditampakkan dia percaya kepada Allah. Ya tebau karena menolak siapa munafikin anhum dari munafikin, menolak ahkam terhadap beberapa hukumnya Allah, terhadap beberapa hukumnya Allah ad-dunyawiyata yang bersifat duniawi, supaya terbebas dari hukum Allah ketika di dunia. Hukum Allah di dunia itu apa ya? Kalau dia menampakkan kekafiran kan diperangi, dibunuh. Tapi diajak Muslim supaya selamat. Jadi tapi ya selamatnya cuma di dunia. Wa khadi'u wa padahal adapun Allah, wa padahal, atau sedangkan adapun Allah, padahal adapun Allah itu khadi'uhum, dan yang menipu munafikin. Padahal sesungguhnya Allah yang nanti akan menipunya, menguasainya. Mujazihim, yakni membalas terhadap munafikin, yakni membalas terhadap munafikin, ala khida'ihim, atas tipuannya munafikin. Nanti di akhirat, ketika di akhirat akan dibalas oleh Allah. Fayabtadihuna, maka akan malu siapa munafikin di dunia bittila'illahi, dengan melihatnya Allah, apa itu? Niyatahu ya. Enggak, apa? Nabiyahu ya. Oh, bi'itla'illah, dengan memperlihatkannya Allah, nabiyahu terhadap nabinya Allah. Allah akan tampakkan sifat munafik itu kepada nabinya Allah. Alama atas sesuatu abtanu, yang menyimpan siapa munafikin terhadap Jadi munafik itu tahu apa? Rasul itu tahu ya. Nabi itu tahu mana orang kafir, mana orang munafik. Pada zaman Nabi dulu kan ada siapa yang munafik itu, tapi tidak dibunuh sama Nabi, ya dibiarin aja. Biarin lah. Sampai sahabat itu mangkel dan protes kepada Nabi, kenapa Nabi kok tidak dibunuh aja munafikin? Oh jangan, kalau membunuh orang munafik maka akan kita yang akan kesulitan. Mengapa? Karena kan munafik itu zohirnya kan Islam ya. Tampak luarnya itu Muslim. Kalau dibunuh akan banyak kecaman kepada Islam. Kok orang Islam kok dibunuh? Ya Nabi tetap munafik bisa dibiarin aja. Nanti kena resikonya sendiri, kena balasan sendiri. Ya begitu juga sekarang orang Muslim, banyak orang Muslim yang Muslim label saja, Muslim apa? Muslim KTP saja. Kenapa kok Muslim KTP dibiarin aja? Dia
Ya, kalau sudah muslim itu kan berarti sudah ada nilai apa ya, lebihnya, maksudnya di antara orang yang non muslim. Nah, kalau nanti ya diberlakukan seperti orang kafir ya bahaya itu. Bahaya untuk umat Islam yang lain atau untuk Islam itu sendiri. Kenapa? Kalau Islam ada orang muslim kok dibunuh bisa saja. Ada orang muslim kok dihukum bisa. Ya, jadi gimana dengan orang Islam KTP misalnya? Apakah masuk kategori munafik? Ya bisa masuk kategori munafik. Tapi ya tindakannya apa ya, didoakan aja, doakan, dinasehati, diajak. Tindakan yang untuk ya, di negara kita, karena ya masih ada yang Islamnya Islam KTP, Islamnya kebaran baik. Sudah kalah tapi kalau tapi ya dengan seperti ini kan Islam apa ya menjadi tersebar ya. Gara-gara ada Islam KTP itu semakin banyak kan berarti Islam, orang yang menganut Islam ya. Sehingga syiar Islam pun siap menyebar. Meskipun ya KTP tadi, Muslim KTP ya nggak mengamalkan. Jadi ambil nilai positifnya saja. Gara-gara yang KTP Muslim itu Islam jadi mayoritas. Kalau sudah Muslim mayoritas kan dalam menjalankan amaliyah kan enak kita ramahnya. Tapi kalau Muslim itu minoritas sulit kita. Seperti contohnya di mana ini? Di Papua, di mana itu ya? Muslim itu kan minoritas. Kalau mau mengadakan acara pengajian itu ya sulit. Mau izin dulu, mau ini dulu. Mengadakan maulid Nabi misalnya Isra Mi'raj, kalau minoritas itu agak sulit. Izin dulu karena takut ganggu yang agama lain. Tapi kalau mayoritas kita bebas itu maksudnya ya nggak repot mengadakan maulid, terserah tiap hari pun tidak apa-apa maulid. Mengadakan pengajian pun tidak apa-apa. Istighosah, tablek, akbar biasanya tidak apa-apa. Kalau di tengah-tengah Muslim yang mayoritas. Nah mayoritas itu salah satu penyebabnya itu karena Muslim KTP itu. Ya, makanya ada positifnya juga ya. Gara-gara Muslim KTP itu juga Islam menjadi mayoritas. Tapi ya tetap berusaha jangan cuma KTP-nya Islam, isinya juga Islam. Ya tadi yang dikatakan oleh Rasul itu kan akan datang suatu zaman orang Muslim itu seperti buih di lautan. Ini sudah Rasul prediksi. Buih di lautan apa? Banyak, tapi tidak berisi apa-apa. Buih itu kan banyak, tapi ketika disingkirkan sama air hilang, sama ombak hilang. Itu buih. Nah itu sudah diprediksikan oleh Nabi. Ya, Islam itu banyak orangnya tapi dalam pengamalannya nggak tahu. Nah makanya tugas-tugas santri-santri ini yang bisa mengajak mereka orang-orang muslim yang hanya Muslim KTP itu menjadi benar-benar Muslim yang hakiki, Muslim yang sejati. Pengamalannya juga
Bukan cuma rukun Islam yang pertama, tapi yang kedua juga, yang ketiga, yang keempat, syukur-syukur yang kelima. Kalau yang pertama kan syahadat kan cuma dapat kekati, ya harusnya terus itu. Pertama, dua, tiga dijalankan semua rukun Islam itu. Namanya rukun. Rukun itu kalau tidak ada kan tidak sah kan? Wa idza qamu ila sholati wa idza qamu wa yu'aqabuna dan akan disiksa siapa munafikin dan akhirat di akhirat. Jadi Allah memperlihatkan kepada nabinya itu alama atas sesuatu abtonu yang menyimpan siapa munafikin terhadap ma wa yu'aqabuna dan disiksa siapa munafikin fil akhirati di akhirat. Wa idza qamu dan ketika mendirikan, ketika berdiri siapa munafikin, ketika berdiri melaksanakan siapa munafikin ila sholati kepada salat, ila sholati kepada salat ma'al mu'minina bersama orang-orang mukmin, qamu maka berdiri siapa munafikin kusala halnya malas. Hati-hati kalau kita disuruh sholat malas nih. Nah ini masuk kategori salah satu sifatnya Allah munafik. Sholat malas, undang-undang ujungnya kodok. Hati-hati ya, itu salah satu sifat orang munafik. Mutataqilina halnya merasa berat. Merasa berat. Kalau diajak sholat berat, dia obrak-obrak dulu. Obrak-obrak kadang tidak langsung berangkat. Dulu kadang-kadang. Itu munafik. Yurauna kalau sudah sholat ini yurauna halnya pamer. Siapa munafikin an-nasa terhadap manusia bisolatihim dengan sholatnya munafikin. Kalau berangkat sholat tujuannya amin. Atau minta dilihat orang. Kalau ganti yang tengok malas. Tapi kalau banyak yang nengok, wah semangat. Nah itu sifat munafik. Wala yadhkuruna dan tidak ingat siapa munafikin Allah terhadap Allah. Yusalluna yani salat siapa munafikin illa qalilan hanya sedikit. Kalau dia sudah sholat ingatnya sedikit. Ingat kepada Allahnya sedikit. Riyaan karena pamer. Mudabdabina baina dzalik, mudabdabina halnya ragu-ragu. Mutaraddidina yani ragu-ragu baina dzalika di antara itu kafir dan iman. Di antara itu kafir dan iman, al-kufriyani kafir wal imani dan iman. La mansubina tidak dihubungkan. La mansubina tidak dihubungkan ila haula'i kepada mereka. Kuffar, ayil kuffariyani beberapa orang kafir. Wala ila haula dan tidak kepada mereka mukminin, ayil mukminina yani orang-orang mukminin. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa man adapun siapa itu yudlil
menyesatkan terhadap man siapa Allah. Kalau orang itu dikehendaki Allah sesat, falan tajida maka tidak akan menemukan siapa kamu lahu untuk man sabila terhadap jalan, tariqan yakni jalan ilal huda kepada petunjuk. Ini yang bacaannya panjang. La ilaha illa akhir juz ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam bisawab. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'i nabiyina wa Syekhina bidin wal musallifin dan kitab Islam Muhammad Hausi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Ya waladi. Jadi ilmu kita pilihkan tentang tasawuf. Jadi ada 3 ilmu pokok yang wajib kita paham. Yang pertama tentang tauhid, iman itu ya. Misalnya apa ya, kita itu awam itu harus paham. Yang harus kita pegang terus. Kemudian ilmu yang kedua ilmu fikih. Nah itu untuk syariat kita, ibadah kita, untuk kalau muamalah kita, untuk kalau nikah ya nikah kita harus tahu fikih. Yang ketiga akhlak. Inilah yang dikatakan dalam taklim itu ilmu hal. Ya. Ulama menjabarkannya menjadi 3 ilmu hal yang wajib benar harus kita ketahui. Jadi tauhid, fikih, yang ketiga akhlak. Nah akhlak ini ya berkembang. Yang kelanjutan dari akhlak itulah yang namanya tasawuf. Tasawuf ya.
urusan apa akhlak itu? Akhlak itu yang mengatur perilaku kita. Kalau yang dasar-dasaran seperti akhlakul bani, isirul khalam, kalau akhlaknya belajar ta'limul ta'lim. Nah, meningkat. Nah, kalau yang seperti itu, yang dasar-dasar itu masih mengatur akhlak zahir, akhlak perilaku kita, ucapan kita. Tapi kalau sudah masuk ke tasawuf, bukan cuma zahir lagi, maka batin pun akan diatur, dijelaskan. Mengapa? Karena batin manusia inilah yang nanti sampai kepada Allah. Ya, batin itu ibarat ruh, ya. Ruh manusia ini yang nyampe ke akhirat itu. Ya, kalau zahir badan, selesainya di mana? Kuburan. Di kuburan, di tanah, habis selesai. Kalau badan itu. Tapi kalau ruh tidak. Jadi yang mati itu hanya jasad saja. Yang hancur hanya jasad. Tapi ruh tidak. Terus ada ruh itu. Sampai nanti yang menghadap Allah ditetapkan menjadi orang yang baik atau orang yang buruk, yang jelek. Makanya batin itulah tempatnya ruh tadi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, yang memperhatikan itu dalam ilmu tasawuf dibahas. Ya waladi wahai anakku, ya waladi wahai anakku, tasiru, meringkas siapa saya laka untukmu, an-nasihata terhadap nasihat. Fi thamaniyati asya'a, di dalam 8 perkara. Jadi ada 8 perkara. Arba'atin, rupanya 4 perkara, tarkiyatin yang bersifat meninggalkan. Wa arba'atin, dan 4 perkara fi'liyatin yang bersifat melakukan. Jadi ada 8 perkara nasihat, yang 4 itu berupa tarki, meninggalkan, yang 4 lagi fi'li, melakukan. Hatta la yakuna, sehingga tidak ada apa ilmumu yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, khasman, akan memusuhi laka kepadamu, wa hujjatan, dan menjadi hujjah alaika, membahayakan atasmu. Alaika, membahayakan atasmu. Jangan sampai kita punya ilmu apa? Memusuhi kita. Saja. Karena ilmunya tidak diamalkan, ya. Protes ilmu kan, ilmu itu protes dia nanti. Kenapa kau tidak ngamalkan? Kayak gitu bisa aja. Amat tarbiyah itu adapun meninggalkan. Amat tarbiyah itu adapun meninggalkan itu fa'aduha, maka adapun salah satunya tarbiyah itu tarkul munadharati, meninggalkan bantah-bantahan, meninggalkan bantah-bantahan, bi qadri imkanika, dengan ukuran kemungkinannya kamu, dengan ukuran kemungkinannya kamu. Wa iqamatul hujjati, dan wa iqamatul hujjati, dan mendirikan, wa iqamatul hujjati, dan mendirikan hujjah, dalil. Hujjah itu dalil. Ala kulli man, atas setiap orang, ya guru, yang menyebut siapa man masalah, dan terhadap masalah. Nah, ini kalau dalam hal tidak ada manfaatnya munadharah itu, tapi kalau diskusi pengetahuan boleh. Maka
penting tujuannya mencari kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Yang menang-menangan itu yang tidak guna, tapi mencari kebenaran. Masalah dan terhadap masalah, fa inna afati dalika, maka sesungguhnya beberapa kerusakan itu munadharah, beberapa kerusakan atau bahaya itu munadharah, itu katsiratun banyak. Wa darruha, adapun bahayanya munadharah itu aktsar lebih banyak, min naf'iha, daripada manfaatnya munadharah. Idhiya, karena adapun munadharah itu manba'un, sumber, itu manba'u kullil akhlaqi, sumbernya setiap akhlak, al-dhamimati, yang tercela, karyai, seperti riya, wal hiqdi, dan dongkol atau unek jelek, wal hiqdi, dan dongkol, punya keinginan jelek, wal hibri, dan sombong, wal adawati, dan permusuhan, wal mubahati, dan bangga-banggaan, ghairiha, dan selainnya itu semua. Jadi awalnya kejelekan itu dari munadharah. Munadharah itu berdebat, tapi tujuannya untuk apa ya? Menunjukkan kalau kita hebat, menang-menangan itu. Jadi kalau misalnya diskusi, musyawarah atau bahas masail, niatkan tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan menang-menang. Fa'in waqa'at, maka apabila jatuh, bainaka, di antara kamu, wa baina ghairika, dan di antara selainmu, apa masalah, wa anta, dan adapun kamu itu turidu, ingin siapa kamu bil munadharati, dengan bantah-bantahan, ya. Dan kamu ingin bantah-bantahan, ayang kasyifah, terhadap terbuka apa al-haqqu, kebenaran. Nah ini jaza, maka boleh laka, bagimu, apa al-bahdhu, membahas, bidzalikal mas'alati, bidzalikal mas'alati, di dalam itu masalah, bihadihi niyati, dengan inilah niat. Jadi kalau tujuannya supaya terbuka sebuah kebenaran, diketahui ya, solusi hukum biasanya ya, hukumnya apa, baik diketahui yang benar yang mana, itu boleh. Niatnya ini tadi, niatnya untuk mencari kebenaran. Walisidqi hadhihi niyat, walisidqi hadhihi niyat, dan itu bagi benarnya niat ini, alamatani, ada pun dua tanda. Tanda-tanda niat yang benar gimana? Ihdahuma, ada pun salah satunya, alamatani, itu Allah tafriqah, tidak berbeda baina ayyan kasyifah, tidak berbeda siapa kamu, baina ayyan kasyifah, di antara terbuka apa haqqu, kebenaran, ala lisanika, atas lisanmu, au lisani khasmika, atau lisannya musuhmu. Jadi kalau niat untuk mencari kebenaran, maka harus tidak ada kondisi yang berbeda ketika kita yang menyampaikan kebenaran atau orang lain. Di sini kita sama-sama lego, baik aku yang menyampaikan hukum itu, benar itu, kebenaran itu, atau orang lain, sama-sama nerimo. Kalau yang kita terima cuma yang kita sampaikan, tak galak nerimo pendapat orang, nah itu kan
niatnya mencari kebenaran. Jadi niatnya memang ingin menunjukkan kemampuan atau untuk mencari yang menang. Bal tuhibbut, bahkan senang siapa kamu, antang kasyifah, terhadap terbuka apal hakikat kebenaran, ala yadi khasmika, atas tangan musuhmu. Musuh itu lawan diskusi. Bahkan ketika darinya itu terbuka kebenaran, dia mengeluarkan ibarat yang bagus, yang benar, yang tepat, kamu senang. Nah itulah ciri-ciri kalau niat yang bagus. Biakuna supaya ada apa dalika itu ayang kasyifah, ayang antang kasyifah, itu ada lebih menarik. Itu ada lebih menarik lahu bagi khasmika ila qabuliha, kepada menerima masalah, lianna qabulahu, karena sesungguhnya menerimanya khasmika min nafsihi, dari dirinya khasmika, itu aqrabu lebih dekat, ila qabulihi, kepada menerima ila qabulihi, kepada menerimanya khasmika minka, darimu. Thaniyatuha, adapun yang keduanya, thaniyatuhuma, adapun yang keduanya, alamatani, itu ayakuna, ada apal bahku, pembahasan bil khalwati, di dalam sepi-sepi, itu ahabu, lebih disenangi, ilaika, bagimu, minhu, daripada al-bahsu, daripada bahsu bil mala'i, di dalam perkumpulan besar. Nah ini tinggal kita ngerasa kira-kira kalau basul masail cuman wong berapa, dengan basul masail kubro, basul besar, yang mana yang lebih kita senengin. Kalau lebih disenengin yang besar, nah itu ciri-ciri, maksudnya khawatir kakek ada tujuan yang lain. Tujuan apa? Tujuan ingin dilihat orang banyak, gitu ya. Sebenarnya namanya bahas itu kan 5 wong, berapa wong, yang terserah. Yang penting tujuannya mencari kebenaran. Amma idza qulta adapun, ketika berkata siapa kamu, li ahadin, kepada seseorang, masalah terhadap satu masalah, wa anta, dan adapun kamu itu ta'lamu, mengetahui siapa kamu, anal haqqa, sesungguhnya yang benar itu biadika, di tanganmu, wa adapun ahad, itu yastahzi'u, menertawakan siapa ahad, falhadru, maka adapun menjauhi, falhadra maka jauhilah, ini isim fi'il ya, isim fi'il amr. Falhadra maka jauhilah, min antuqimah, dari melakukan siapa kamu, al-hujjah, terhadap dalil, ma'ahu bersama ahad, watruk, dan tinggalkan al-kalama, terhadap perkataan, fa'innahu, maka sesungguhnya kalam itu yu'addi, akan mendatangkan apa kalam, ilal wahsyati, kepada kegelisahan, wala takunu, maka tidak ada itu ma'ahu bersama ahad,
Apa faidatun faedah? Wahahuna dan dan ingatlah guna di dalam sini masalah Al-Qurud menyebut siapa saya laka bagimu faedatan terhadap satu faedah. Maksudnya apa? Jadi kalau kita berdiskusi kita sudah punya jawaban yang benar, tapi lawan diskusi kita itu wong yang goblok, ujung-ujungnya cuma nanti dia ketawain baik atau nak menang dewek di sana, tidak punya ibarat tapi nak menang dewek. Nah, kalau ngadapi yang seperti itu, kata Imam Ghazali, kal hadar jauhilah, tinggal ke balik, gak usah diladenin bikin hati kita gelisah apa ya, mangkel ya. Awak ada punya barat tapi nak maksud jawaban dia, nah itu bikin hati panas banget ya. Ya diskusi antara orang yang paham dengan yang tidak paham, ya tinggalkan saja. Kalau tidak paham itu kan berarti dia nanya, dikasih jawaban, nah, nurut ya. Nah, itu. Tapi kalau tidak tahu terus maksud, nah, jawaban sesuai kehendak dia, nah itu. Nah, jadi orang seperti itu ya tinggalkan saja. Ilang ketahuilah anna su'ala sesungguhnya pertanyaan adil asya'i dari beberapa perkara al-muskilati yang muskil, yang sulit, itu mithlu aradil maridi, seperti menampakkan terhadap orang sakit, illa tahu terhadap penyakitnya marid, alat tabi di atas dokter, wa jawabu adapun jawaban itu mithlu sa'yi tabibi, seperti usahanya dokter, fi syifai hadzal maridi, di dalam menyembuhkan ini orang sakit. Jadi ibarat dokter itu yang pintar, orang sakit itu yang bertanya. Nah, kalau yang sakit itu bertanya kan dokter menyampaikan, kamu itu sakit ini. Sakit kamu itu sakit mah misalnya, kenapa macam ini. Nah, kalau diomongin dokter ya nurut ya, supaya apa? Sembuh. Nanti kalau batak ya tidak bakal sembuh. Baik juhalau, maka ada pun beberapa orang bodoh. Itu marodo, beberapa orang yang sakit. Walau ulama, ada pun beberapa ulama itu atibba'uhum, beberapa dokternya juhala. Jadi kalau yang pintar itu dokter untuk orang yang bodoh. Wal alim, adapun orang yang alim an-naqisu, yang kurang, alim tapi kurang, itulah yaliqu, tidak pantas. Apa yang guna ada siapa alim an-naqis, tidak ada itu tabiban dokter lahum bagi juhala. Kalau alimnya setengah-setengah ya belum pas jadi dokter. Jadi ini dulu ya, asisten dokter, perawat gizi, atau jadi bidan, belum dokter. Balilladzi yudawi, tetapi ada pun orang
Tapi adapun orang yudawi yang menyembuhkan siapa alladhi yang mengobati, yudawi yang mengobati siapa alladhi al-marḍa terhadap beberapa orang yang sakit, itu huwa adapun alladhi itu al-alim orang yang alim, al-kamil yang sempurna. Kalau dokter itu yang alim kamil yang sempurna. Karena karena sesungguhnya alim kamil, huwa ya alim kamil itu alladhi orang, itu alladhi orang yu'amilu yang berpikir siapa alladhi, berpikir siapa alladhi bihi di dalam marid, bihi di dalam orang yang sakit marid, ayarifah terhadap mengetahui siapa alim, alim kamil, terhadap mengetahui siapa alim kamil haqiqal illati terhadap haqiqatul illati terhadap hakikatnya penyakit. Bahkan yakunu dan terkadang ada siapa al-maridu orang yang sakit itu syadidan keras, sakit keras. La yumjinu yang tidak mungkin apa ilajuhu, yang tidak mungkin apa ilajuhu mengobati al-marad, marad syadidan tadi. Famaharatul tabibi maka adapun keahliannya dokter, maka adapun keahliannya dokter itu takunu ada apa maharatul tabib itu bi adamil istighali, tidak di dalam itu bi adamil istighali di dalam tidak menyibukkan, di dalam tidak sibuk atau menyibukkan bimudawatihi dengan mengobati marad syadidan tadi. Jadi kalau sakit parah keras, dia dibutuhkan lagi maharatul tabib, sudah dokter tapi mahir, ya spesialis ya, spesialis. Dan terkadang butuh dan cuma si kok dokter, bisa 2 dokter, 3 dokter ya. Kalau sudah penyakitnya parah, komplikasi lagi kan. Walam dan ketahuilah, walam dan ketahuilah anna maradul jahli, sesungguhnya sakit bodoh, penyakit bodoh, sesungguhnya penyakit bodoh itu arba'atu aqsamin, ada 4 bagian. Sakit kebodohan ada 4. Aladatun adapun yang 3, yang 3 itu la ilaja, tidak ada obat itu mawjud laha untuk salah tak, tidak ada obat. Bahwa itu dan adapun 1 itu yang mungkin apa ilajuhu mengobati al-jahlu. 1 mungkin sembuh, 3 tidak mungkin sembuh. Al-awalu maka adapun yang pertama, itu ayakuna ada, itu ayakuna ada apa soalu pertanyaan, awal i'tiradu atau bantahan, itu nasyi'an muncul an hasadin dari sifat hasud. Nah ini bodoh apa dalam hal apa? Punya sifat hasud yang tidak bisa diobati. Malah hasad adapun hasud itu maradun, penyakit, la ilajah, tidak ada obat itu mawjud lahu bagi marad. Maksudnya dia tadi bertanya kepada orang tapi tujuannya hasud.
ingin apa ya mencelakai mungkin kan, ya itu bagian dari hasud. Ya gak ada obatnya. Jadi sembuhkan hasudnya dulu, baru akan hilang kebodohan. Wa'lam, dan ketahuilah annaka sesungguhnya kamu itu kullama ajabta, ketika menjawab siapa kamu terhadap hasid, terhadap orang yang hasud, biayi jawabin, dengan setiap jawaban, ya, tuzayyinu, yang menghiasi siapa kamu terhadap jawaban, terhadap jawab, al-wadhihu, atau menjelaskan siapa kamu terhadap jawab, lahu, untuk hasid itu orang yang hasud, maka la yaziduhu, maka tidak bertambah terhadap hasid apa jawab, bukan jawabmu, illa hasadan, kecuali terhadap hasud. La yaziduhu illa hasadan, kecuali hasudnya yang bertambah. La yazidu, dan tidak bertambah terhadap hasid apa hasadahu terhadap, wala yazidu, dan tidak bertambah apa jawabku terhadap hasid, tidak bertambah hasadahu terhadap hasudnya hasid, illa takabburan, kecuali sombong. Orang hasud dikasih kebenaran kok tambah tidak seneng, berarti itu namanya sombong. Ya, tunjuk yang benar. Dah galak karena dia hasud tak banyak. Hasud itu tidak suka dengan orang, ya, karena orang itu pintar mungkin, ya. Orang itu pintar, punya kelebihan. Akhirnya dia bertanya. Pertanyaan itu tujuannya ngetes apa hasud juga. Ketika dijawab, ya tidak setuju. Kenapa? Karena tujuan dia kan hasud, bukan mencari kebenaran. Yang bagi maka sebaiknya apa, Allah tastaghilah, tidak sibuk siapa kamu bijawabihi, dengan menjawab hasid. Wa ma ahsana, alangkah bagus, wa ma alangkah bagus qaula syairi, terhadap perkataan penyair, terhadap perkataan penyair. Kullul adawati qad turja izalatuha, illa adawata man adaka min hasadin. Kamil. Kullul adawati qad turja izalatuha, illa adawata man adaka min hasadin. Kullul adawati, adapun setiap permusuhan itu qad turja, terkadang diharapkan apa izalatuha, hilangnya adawah. Ya iyalah, permusuhan kan orang mengharapkan hilang. Tapi ada yang tidak, illa adawataman, kecuali permusuhannya orang ada yang memusuhi siapa man terhadapmu, min hasadin, sebab hasud. Kalau orang yang hasud itu tidak nak baik ambil apa? Kenapa? Karena keinginannya kan ingin mencelakai dia, atau ingin
hilangnya nikmatnya dari yang dimusuhi itu orang hasud. Karena yaitu min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari kejelekannya orang yang hasud. Nah, hasud itu memang luar biasa bahaya. Orang bisa membunuh karena hasud. Wa tadbiru adapun mengaturnya hasid. Adapun mengaturnya hasid itu antatruka meninggalkan siapa kamu terhadap hasid bimaradihi dengan sakitnya hasid. Wa ta'ridu dan pergi siapa kamu anhu dari hasid. Kalau ada orang yang hasud dia pergi aja. Amalan karena mengamalkan biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illa al-hayatad dunya. Fa'arid maka pergilah kamu amman dari orang, jauhilah orang tawalla yang berpaling, yang melenceng siapa man an dzikrina dari ingat kepada kita Allah, ingat kepada kami Allah, ingat kepada kami Allah. Walam yurid dan tidak menginginkan siapa mah illal hayatad dunya kecuali kehidupan dunia. Faida ta'arradta apabila menerima siapa kamu lalu kepada hasid. Kalau kamu terima baik orang hasid itu wastaghalta dan sibuk siapa kamu bimudawatihi dengan mengobati hasid. Faqad asy'alta maka sungguh menyalakan siapa kamu, menyalakan nara hasadihi terhadap api hasudnya hasid. Alladhi hiya yang ada punar itu mimma dari perkara yuhbitu yang menggugurkan apa ma al-a'mala terhadap beberapa amal. Kama seperti keterangan fil hadis di dalam hadis kalau punya hasud. Al-hasadu yakulul hasanati kama ta'kulun nar al-haqaba. Al-hasadu adapun hasud dengki. Dengki itu tak senang dengan wong, kau pengen wongnya itu celaka bahaya. Atau kehebatannya itu hilang, nikmatnya itu hilang, berkurang. Nah itu hasud. Adapun hasud itu yakulu akan memakan siapa hasud, memakan al-hasanati terhadap beberapa kebaikan. Kama takulu seperti halnya makan apa an-naru api, api memakan al-hattaba terhadap kayu bakar. Al-hattaba terhadap kayu bakar. Nah ini ya, ini apa tadi? 3 penyakit yang tidak bisa dihilangi, tidak bisa diobati. Satu hasud. Yang kedua adanya, adapun yang kedua itu antakuna ada apal illatu penyakit itu minal hamaqati dari hampo ya, hamaqah itu pokok atau pokok goblok itu loh, bengak hamaqah itu bengak.
Bengak itu dikasih tahu tapi bantah, jadi nah itu bengak. Oh, kasih tahu yang benar, tidak terima misalnya itu bengak. Keras. Jahil murokab. Jahil murokab. Iya. Bahasa adapun ini hamaqah itu la yamkinu, tidak mungkin apa ilajuhu mengobati hamaqah. Dikauli Isa, karena perkataannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata, ma'ajastu, tidak lemah siapa saya, an ihya'il mauta, dari menghidupkan orang mati. Udah menghidupkan orang mati bagi Nabi Isa. Walakin ajastu, tetapi lemah siapa saya. Lemah itu tidak mampu kan. Siapa saya? An islahil ahmaqi, dari membaguskan atau memperbaiki orang yang goblok, orang yang bengak. Kalau bahasa Jawanya pokok aja. Wahada, adapun ini ahmaq. Ahmaq itu orang yang bengak, yang goblok tadi. Wa yahada itu alladzi, orang istaghala, yang sibuk. Siapa alladzi? Yaumaini, di dalam 2 hari, atau 3 hari, bitahsilil ilmi, dengan menghasilkan ilmu. Ibu dia dengan ilmu. Walam yashra', tapi tidak melakukan siapa alladzi, tidak melakukan siapa alladzi bil ulumil aqliyati, di dalam beberapa ilmu akal, aslan sama sekali. Maksudnya itu ilmu tapi akal tidak dipakai. Aslan sama sekali. Memahada, dan bersama ini walam yashrah, yang dari tubuh menentang siapa alladzi alal ulama, atas ulama. No. Lah akalnya enggak dipakai. Nak nentang ulama. Alladzina syarabu, yang mengarahkan siapa ulama, yang mengarahkan siapa ulama umrahum, terhadap umurnya ulama, di tahsil ulumi, di dalam menghasilkan beberapa ilmu. Nah, orang-orang sekarang itu banyak kafir Pak, menganggap Imam Syafi'i itu sesat lah. Itu wong goblok. Padahal ya tidak kata apa-apanya kita dengan Imam Syafi'i. Sampai mengatakan Syafi'i itu ya bid'ah, ngarang-ngarang mazhab yang asli itu Al-Quran, hadis. Kayak ahli tafsir di Al-Quran, ahli hadis. Imam Syafi'i itu apa bukan ahli Al-Quran? Itu lebih lagi hafal Al-Quran. Ramadan Imam Syafi'i hatam 2 kali Al-Quran Ramadan. Semalam hatam sekali, siang sekali. Imam Syafi'i. Nah gitu. Hatam buluhu 3 kali. Hatam buluhu 3 kali. Ya kan pahalanya sama kayak hatam. Tapi jauh hatam buluhu dengan hatam bener. Jauh bandingannya. Memang sama-sama diberi pahala Al-Quran, tapi derajatnya beda.
Beda jauh. Nah itu orang yang seperti itu, yang menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan itu orang yang ahmak, hamko, ada yang disebut hamko ini ya, pemang. Walam ya'lam, dan tidak tahu siapa ahmak, tidak tahu siapa ahmak. Annal i'tirada sesungguhnya menentang al-alimi atas orang alim, al-azim yang agung, min talibin dari murid soghirin yang kecil. Padahal dia murid yang kecil yang tidak bisa apa-apa kok nentang ulama. Itulah yakunu, tidak ada apa i'tirad, menentang itu tidak ada itu illa minal jahli, kecuali dari kebodohan, wa adamil ma'rifati, dan ketidaktahuan. Bodoh itu namanya. Makanya orang-orang yang mengatakan bid'ah, kafir, sesat kepada ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang sering dibid'ahkan Ahlus Sunnah wal itu ya orang yang tidak tahu, yang bodoh. Bahkan maka adapun ini orang ahmak itu lam ya'rif, tidak tahu siapa hada qadra nafsihi, terhadap derajat dirinya ada, terhadap derajat dirinya ada, wala qadra hadzal alimi, dan tidak tahu terhadap derajat ini orang alim, min hamaqatihi, sebab gobloknya hada itu ahmak, wa adami ma'rifatihi, dan tidak tahunya hada. Ya bagi maka sebaiknya apa antu aribo, menampakkan siapa kamu an hada, menampakkan, menyingkir apaan ta'rido, menyingkir siapa kamu an hada dari ini, ahmak aiban juga. Wala tashtagil, dan jangan sibuk siapa kamu bijawabihi, dengan menjawab hada. Memang kalau orang seperti orang Wahabi itu dikasih jawaban yang benar itu, dalilnya ada, hadisnya ada, pendapat ulama ada, itu masih aja bantah. Masih aja bantah. Seperti ada kemarin postingan apa? Kalau doanya buka bakso itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Allah malakan subuh ketika aman. Akhirnya dijawab sama siapa, orang Ismail atau dikasih dalilnya ini kitabnya, ini dalam pendapat Ibnu Hajar. Meskipun hadis itu dhaif, dan hadis dhaif itu bisa diamalkan untuk fadilah, untuk doanya. Ya itu masih aja kata. Jawabannya masih dibantah. Nah itulah orang yang bodoh. Jadi meskipun kita jelaskan dalilnya, tahlilan, yasinan, ini kalau memang dasarnya bodoh, lagi ya bodoh yang ngotot ya. Kata Imam Syafi'i di sini, ya sudah, kalau ada orang seperti itu ya jauhin aja. Tinggal didoain aja, mudah-mudahan dapat hidayah. Hal itu adapun yang ketiga, penyakit yang tidak bisa diobati, itu ayyakuna ada. Itu ayyakuna ada siapa asailu, orang yang bertanya, itu mustarsyidan, mencari petunjuk. Laisa, yang tidak ada itu fihi, di dalam sa'il, apa ahliyatun, keahlian. Dianya itu pengen jawaban, tapi dia tidak ahli jawab. Lifahmi kalamil akabiri, kepada memahami ucapan orang besar, orang dewasa. Liqusuri fahmi, karena terbatas pemahamannya sa'il.
Ya ibaratnya dia masih kecil, tapi bertanya masalah wong besar. Masalah wong besar, dia masih kecil Pak Mano. Nah jawab dijelasin dia belum waktunya bicaranya. Likusuri fahmihi anhu dari anhu dari kalamil akabir. Ya, anak kecil ya pemahamannya masih terbatas. Ya selalu dan bertanya siapa sa'il ala jihadil istifadah di atas cara mencari faedah, atas cara mencari faedah an awamidul umuri, atas beberapa kesamarannya beberapa perkara. Allati yakunu yang ada siapa sa'il itu qasiran terbatas an idraki haqqaiqiha dari mengetahui hakikatnya umur. Ibarat dia bertanya usul fiqh tidak paham nahu sorof itu susah juga. Nah usul fiqh itu ya berangkat orang yang sudah punya modal nahu sorof. Bertanya tentang tafsir. Ada baca Quran itu tidak bisa. Nah seperti itu. Kalau bertemu seperti itu wala yaro dan tidak tahu siapa sa'il qusura fahmihi, terhadap terbatas pemahamannya sa'il, dan dia tidak ngerasa kalau dia itu kemampuannya sebatas itu, tidak terasa. Fala tajtagil maka jangan sibuk siapa kamu bijawabihi dengan menjawab sa'il. Aidan juga ya nau karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala berkata siapa Nabi, nahnu adapun kami ma'asyirul anbiya golongan para nabi, nahnu adapun kami ma'asyirul anbiya yaitu golongan para nabi itu umirna diperintah siapa kami bi an nukallima dengan berbicara siapa kami an-nasa terhadap manusia ala qadri uqulihim atas ukuran akalnya nas. Nah itulah makanya ada makalah ulama itu kallimun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada orang sesuai akalnya. Dan yang bagus kalau ngomong sama anak, ya dengan bahasa anak-anak, dengan istilah-istilah atau dengan ilmu-ilmu yang sebatas pengetahuan mereka. Ngomong dengan mudah bahasa ilmiah, ngomong dengan anak-anak SD bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu apa ya? Bahasa misalnya kuliahan, ngomong bayar ujung-ujungnya ditinggal. Yang bagus ya berbicara dengan bahasa akal mereka, dengan kadar akal mereka. Wong dusun ya bahasa yang akrab dengan itu. Maksudnya ya kadar bobotnya ini nggak tinggi-tinggi, biasa-biasa baik. Makanya kalau ceramah itu kan tidak setiap orang menguasai ya, karena yang namanya orang ceramah itu kan lihat audien, audiennya apa? Pendengar. Kalau ceramah itu di kampung dia dengan bakso kampung bobotnya tidak usah tinggi-tinggi, ya cuma ada guyon-guyonnya, nah itu paling seneng gitu. Tapi kalau ceramah di kampus, universitas, lain lagi. Jangan diajak guyon. Yakin kalau banyak guyon,
akan disepelekan alias cuma tahu beda kata isinya akan disepelekan. Jadi kalau berbicara di hadapan orang-orang pintar di kampus dia pakai apa istilahnya referensi menurut ini menurut itu, nah itu baru wong seneng juga. Apalagi bahasa Inggris, apalagi bahasa Arab, wah ini pintarnya. Jadi berbicara itu ala qadri uquli, sesuai akalnya. Arabi ada pun yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka 'allamtani fad'u ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim Mu'afati minal fitani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi